Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal yang ke-21 ini mengatur sebuah ketetapan yang ditujukan kepada para imam. Judul perikopnya adalah Kudusnya Para Imam. Ini berbicara tentang hal-hal yang harus dimengerti oleh imam ketika mereka melayani Tuhan. Dan ternyata kita menjumpai dalam ayat-ayat ini, tidak semua imam atau tidak semua keturunan Lewi itu bisa melayani Tuhan kalau ada cacat dalam diri mereka. Cacat fisik itu tidak membuat mereka semuanya bisa melayani Tuhan. Saya akan coba sampaikan kepada ibu bapak saudara semuanya tentang betapa ketatnya peraturan keimaman pada waktu itu. Jadi seorang imam itu tidak boleh mengenai orang mati atau mayat. Kalau seorang imam menyentuh mayat, maka ia menjadi najis dan ia tidak boleh melayani Tuhan. Dia harus mentahirkan dirinya lebih dulu menurut ketetapan Taurat. Lalu kemudian kita juga mengerti bahwa mereka juga tidak boleh mengambil seorang istri kalau si wanita itu tidak perawan. Kalau imam melakukan hal itu, maka imam tersebut juga tidak boleh melayani di rumah Tuhan. Lalu kemudian ayat yang kelima, mereka tidak boleh menggundul sebagian kepalanya. Dan kemudian mereka juga tidak boleh mencukur tepi janggutnya, dan kemudian mereka juga tidak boleh menggoresi kulit tubuhnya atau raja atau tato di zaman sekarang. Jadi ini sebuah ketetapan yang sangat panjang yang harus dimengerti oleh para imam sebelum mereka melayani Tuhan. Tapi yang membuat saya tidak habis pikir adalah ketika kita menemukan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 saya bacakan buat saudara. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah belirnya. Jadi ibu bapak saudara semuanya, kalau kita membaca syarat-syarat yang di awal tadi mungkin kita bisa paham, karena itu sebuah keputusan dari dirinya sendiri. Misalnya tidak boleh mencukur tepi janggutnya, tidak boleh menggundul sebagian daripada kepalanya, tidak boleh beristri seorang wanita yang tidak perawan, tidak boleh menajiskan diri dengan menyentuh mayat dan seterusnya. Tetapi bagaimana jika seorang imam dan ternyata dia memiliki badan yang cacat? Ketetapan Taurat menjelaskan bahwa imam yang memiliki badan cacat atau keturunan Harun yang memiliki badan cacat, maka dia tidak boleh melayani di kemah Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa bahwa imam atau keturunan Harun yang cacat tidak boleh melayani Tuhan? Ada beberapa alasan, ada dua alasan paling tidak yang saya temukan. Alasan yang pertama, bahwa Tuhan memerintahkan umat Israel kalau mereka membawa korban, maka korban itu tidak boleh bercacat celah. Artinya korban yang terbaik. Maka Anda bisa bayangkan kalau umat Tuhan diperintahkan untuk membawa korban yang sempurna, korban yang terbaik, korban yang tanpa cacat. Sedangkan imam yang melayani sendiri, dia adalah cacat. Tentu saja itu tidak baik. Tuhan menuntut umatnya untuk memberikan tanpa cacat, maka imam yang melayani pun tidak boleh cacat. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah kenapa imam yang cacat tidak boleh melayani di kemah Tuhan atau di rumah Tuhan. Karena tugas keimaman adalah tugas yang sangat penting.
bukan tugas sembarangan. Jadi untuk tugas yang penting, Tuhan menginginkan semuanya harus yang terbaik. Lalu kemudian pertanyaannya bagi kita semuanya yang hidup di zaman sekarang, apakah itu artinya bahwa kita yang mungkin terlahir dengan kondisi cacat, atau mungkin ketika kita menjalani hidup lalu kemudian di tengah perjalanan kita mengalami sesuatu lalu kemudian kita mengalami cacat, apakah itu berarti kita tidak boleh melayani Tuhan? Kabar baiknya buat kita semuanya adalah bahwa kita hidup di zaman anugerah. Kematian Tuhan Yesus itu secara otomatis menandai sebuah era baru. Kita tidak lagi hidup di era Taurat. Kita tidak hidup menurut ketetapan Taurat, tapi kita hidup di era perjanjian baru. Era di mana zaman kasih karunia, anugerah dinyatakan kepada kita semuanya. Sehingga sekalipun mungkin ada cacat secara fisik, maka kita tetap diperbolehkan melayani Tuhan di zaman sekarang ini. Bukankah itu kabar baik buat kita semuanya? Buktinya apa? Buktinya kita temukan di dalam kitab perjanjian baru. Misalnya, nasihat Paulus kepada Timotius tentang syarat-syarat pelayan Tuhan, syarat-syarat diaken atau syarat-syarat penilik jemaat. Maka Anda tidak akan menemukan satu saja syarat sebuah ketetapan yang menyangkut keadaan fisik. Paulus tidak berkata kepada Timotius, orang yang cacat tidak boleh melayani di rumah Tuhan. Tidak seperti itu. Justru yang dipermasalahkan oleh Paulus adalah kalau orang itu punya cacat secara moral, punya cacat secara karakter, punya cacat secara etika, itu justru tidak boleh melayani di rumah Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan. Bahkan dalam kenyataannya juga berulang kali kita melihat seorang hamba Tuhan yang cacat secara fisik tapi bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan pelayanannya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Jadi sekali lagi ada yang beda antara zaman Taurat dibandingkan dengan zaman anugerah ini soal bagaimana kita melayani. Jadi tidak usah bingung kalau di zaman Taurat memang imam harus sempurna, bahkan termasuk secara fisik mereka tidak boleh cacat. Tetapi di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, di zaman kasih karunia ini, semua orang bisa melayani Tuhan, bahkan tidak peduli kalaupun memiliki cacat tubuh. Yang terpenting adalah bukan penampilan secara fisiknya, bukan cacat atau tidaknya tubuhnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana hatinya. Apa gunanya penampilannya sempurna, tapi hatinya penuh dengan kecacatan? Dia punya masalah dengan moral dan etika. Saya berharap kita semuanya, khususnya para pelayan Tuhan yang melihat atau mengikuti video hari ini, kita semuanya melayani Tuhan. Dan yang Tuhan pentingkan adalah hati kita benar di hadapan Tuhan ketika melayani. Jangan ada cacat moral, etika di dalam pelayanan kita. Tuhan berkati.